Assalamualaikum, berkah dalam, salam kebajikan. Halo semuanya, selamat datang di Wetan Jawa. Pada episode ini, kami ingin membahas dan mengulik mitos tragedi pembantaian Dukun Santet di daerah Celuring, Banyuwangi. Tragedi ini diawali pada Februari 1998 hingga Oktober 1999 ketika Indonesia mulai dihantam krisis ekonomi dan politik yang ditandai merebaknya kerusuhan sosial. Awalnya yang menjadi sasaran pembunuhan adalah orang-orang yang dituduh memiliki ilmu hitam untuk tujuan yang tidak baik. Ya bisa dibilang dukun santet lah ya. Dan ketika jumlah orang-orang yang tidak bersalah dihabisi terus bertambah, sasaran pun meluas. Tak hanya dukun santet, bahkan orang-orang yang disebut sebagai guru agama, pengidap gangguan mental, dan bahkan warga sipil pun ikut menjadi korban juga. Nah, dari cerita ini ada tragedi yang serupa di kanal dekat dengan rumah saudaraku. Dari sepengalaman yang ia lihat dulu, ada seseorang yang diduga dukun santet yang sedang dimasak oleh warga setempat hingga babak belur. Bahkan nih, dukun itu digantung secara paksa pakai sarung dan jasadnya dibakar di tempat dan abunya dibuang ke laut. Cerita ini diperkuat dengan adanya bukti dari saudara saya yang melihat kejadian itu. Coba deh cek rekaman video ini. Tapi waktu aku cilik posisinya, aku yo roh, tapi posisinya ndek dhuwur wisan. Wis diangkat. Mayite. Tutupi sarung sing tinggi ngendap. Lek sing ngono. Lek sing angkere. Nek sing angkere, ning wilayahku ning jembatan kuwi. Jane jembatan ndi to? Jane sing angkere. Kan barian Kan enak akeh to. mandek kok ndek mangkon wi. Mangkone sing ndi to? Grojokan. Terus mari dukune dipateni apa saurung dukune dipateni? Wis angker. Apa kejadian Oh iya, wis kan biyen wis angker. Nah, di saat kami masuk ke tempat kejadian itu untuk menguji mitos, kami merasakan tidak nyaman dan merasakan seperti dipantau di berbagai arah. Karena lokasi kami berada di tengah persawahan yang gelap tanpa lampu jalan ataupun tanpa lampu dari kebun buah naga. So, kami merasa tertantang nih karena kita mengalami keanehan yang katanya merasakan tidak nyaman di tempat angker banyak memedi yang berada di sekitar kita. Tapi kita nggak tahu apakah itu cocok logi atau emang beneran. Nah, kali ini aku ingin mengajak kalian untuk menonton sampai habis. Karena di pertengahan video kami menguji nyali dengan cahaya yang redup dan pakai lilin untuk membuktikan rumor itu beneran atau enggak. Sebelum kita memasuki video uji nyali, jangan lupa subscribe karena kami bakalan upload 2 video uji mitos di setiap minggunya. Dan nyalain juga notifikasi supaya nggak ketinggalan. Lalu sebarkan video ini kepada teman-teman kalian semua yang suka video horor. Dan inilah hasil uji mitos kita setelah cuplikan berikut ini. Satu 44 ya, jam 2-an ya. Oke, good luck. Oke. Kalau aku ngerasain ya sendiri di sini, ini creepy
Di sana banget, kayaknya udah apa di gelap-gelapan, nggak kelihatan sama sekali teman-teman. Karena habis hujan juga barusan. Oke, kali ini kita cukup diam dan merasakan atmosfer. Nggak tahu di daerah sana kayak ada aktivitas kayak gitulah semacamnya. Dan ini nggak tahu halu apa gimana ya. Kuping saya kayak ada yang ngomong hai, hai, dan hai dari tadi. Sebelum saya ngidupin lilin sampai sekarang kayak ada yang ngomong kayak gitu. Nggak tahu apa karena aku halu, denger-denger apa gimana, aku nggak tahu ya. Karena di sebelah ini deket dengan dam, suara air berisik banget, jujur. Ya semoga aja nggak keganggu ya suara dari mic. Oke, kali ini kita diem ya. Gak tahu ya. Semoga aja kelihatan ya. Gak jadi halu. Gak tahu kenapa kayak aku ngerasain merinding di daerah sini loh. Kayak dari arah sana loh. Kalau daerah kanan enggak sih, daerah kiri sih. Dan aku juga nggak tahu pohon yang mana yang dibuat gantung si dukun itu ya, nggak tahu aku. Katanya kan digantung dulu kan di pohon pakai apa sarung ya. Nggak tahu pohon yang mana, tapi sumpah bau apa? Kayak bau daging busuk.
Sumpah kayak bau daging, kayak bau daging busuk gitu loh. Kayak bangkai tikus. Apa mungkin tikus kali ya yang masuk ke sungai? Nggak tahu sih aku. Kata teman-temanku kalau yang ini tentang cerita horor ya. Kalau bau apa namanya? Singkong bakar katanya itu simbolis dari genderuwo. Katanya gitu. Tapi kalau bau bangkai biasanya pocong. Biasanya perwujudan dari poci sih. Nggak tahu. Halo, halo. Loh, udah. Udah. Oh, udah. Ini sorry agak lama ya. Kenapa? Lebih 7 menitan. Oh, 7 menitan. Nih, Nggak apa-apa. Agak jauh soalnya. Emang tadi Mas Kris di mana sih? Di situ bawahnya pohon ceri. Jauh sana. Iya. Kayak mulai gerimis. Tapi satu saran ya. Apa? Pas nungguin di situ hati-hati. Tadi Oke. ke pohonnya diora-ora Apa ya? di Kayak mulai gerimis. Mulai gerimis. Aku start ya. Yo, oke. Yuk. Good luck. Oke. Jujur jauh. ya, pertama kali datang ke sini aku ngeblank. Kayak ngerasa nggak nyaman aja, kayak pengen pergi aja dari sini. Apa bahasa anunya? Kudu Melayu aja lah pokoknya. Jadi pas aku nungguin di sana, tempatnya aku nungguin uji nyali, di situ kan ada pohon ceri ya. Kalau ada orang sini manggilnya pohon kismis ya. Itu kayak diurak gitu loh. Tapi cuma sebentar. Bagi bagi kalian yang bisa ngeliat ataupun punya kelebihan, aku tadi kayak pas tengok yo, di belakang itu kayak ada orang berdiri loh. Entah halu atau apa, mungkin halus sih, tapi kayak sumpah aku gak pengen lari aja sumpah.
Jadi untuk apa yang saya rasakan di sini tuh, pertama nggak nyaman. Kayak seolah-olah banyak yang ngeliatin gitu loh. Ada yang jatuh di air di situ tadi. Cuma aku gak berani sih lewat sini sendirian lagi. Sumpah gak bakal berani aku. Pertama kali ini selama buat video uji nyali, tempat yang padahal nggak ada apa-apanya, tapi suasananya tuh, hawanya tuh kayak pertama kali inilah intinya aku nggak bisa biasa aja pas uji nyali. Bahkan mau nantang pun aku nggak berani loh. Manggil-manggil aku nggak berani loh. Seolah-olah mereka gak usah dipanggil, mereka udah dekat di tempat ini. Sorry ya, kenapa aku diem doang di sini, soalnya kayak gini jalannya. Bayar lumpur, takutnya kepres atau gimana. Terus dekat air ini, bawah ini udah jurang ini. Jadi aku beraninya aku jongkok aja, gak berani gerak-gerak. Gak kayak biasanya. Sama satu lagi, aku takut asapnya. Takutnya kalau ada apa-apa itu, aku takutnya gitu doang. Udah. Udah. Nah, di saat kita selesai uji nyali, ya seperti biasanya lah ya, kita siap-siap mau pulang. Nah, pas waktu Mas Kris menaruh lilin ke jembatan, tahu-tahu ada suara ketawa cewek yang aku dengar. Tapi kalau di kamera, ya coba deh kalian lihat video berikut ini. Kita selesai uji nyali. Sopo rek? Hah? Gak krungu ra? Hah? Ngono ya. Oh. Sumpah merinding. Merinding aku. Merinding. Aku krungu, jujur aku krungu. Denger nggak? Hah, kayak gitu loh. Cewek. Siapa yang cewek? Aku Cewek. cowok. Aku cewek. Mas, aku merinding loh, Mas. Merinding aku. Nah, menurut kalian itu apa? Tapi kalau menurut ini Mas Kris. Menurut Mas Kris apa? Itu Kalau- suara siapa? Suara Mas Kris apa bukan? Kalau menurutku Mas ya, Ya.
kalau Mas perhatiin pas bagian Mas Alif Mhm. itu kan mic-nya kan berisik banget kayak seolah kedengaran semua yang ada di sekitar kan. Oke. Sedangkan di bagianku itu hening banget. Nah kalau di logika pas hening selama video nafasku aja kedengeran loh. Mhm. Harusnya kan. Sedangkan pas di lokasi aku juga gak ngerasa itu aku. Nah yang kedua perhatiin deh bagian kepalaku, Mhm. wajahku itu pas mau naik kepalanya arahnya ke atas nggak ke bawah. Ya kan? Mhm. Dan aku emang pas naik ke atas nggak ada kayak buang nafas itu nggak buang nafas. Oke. Dan Mas Ali kan dengarnya kan suara cewek. Kalau aku malah suara cowok. Dengarnya lo ya. Kayak gitu sih. Nah, jadi menurut Mas Kris seperti ini. Tapi ku kembaliin lagi kepada kalian semua. Menurut kalian nih, itu suara Mas Kris atau suara dari penunggu kanal itu? So ya, kami selesai uji nyali, kami udah langsung cabut karena tempat tersebut nggak begitu kondusif. Kita denger banget suara-suara nggak jelas asal usulnya dari mana. Ya, menurut kami tempat itu angker banget karena ya emang sesuai lah dari kata warga sekitar, emang benar-benar tempat itu wingit ya. Iya. So, kasih jempol ke atas bila video ini menarik dan kasih jempol ke bawah bila video ini membosankan. Terima kasih telah menemani malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dalam, Salam kebajikan.